Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia dengan NIM 223010503036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi praktikum basis data 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum responsi basis data 2, yaitu membuat database yang terdapat storage prosedur, function, view, dan trigger, lalu mengimplementasikannya ke dalam website. Karena NIM saya di sini adalah genap, yaitu 6, maka di sini saya membuat database reservasi hotel, yang database ini dirancang untuk mengelola informasi tentang tamu, kamar, reservasi, detail reservasi, dan pembayaran di sebuah hotel. Bisa dilihat pada layar di sini saya membuat database hotel yang terdapat 5 tabel, yaitu yang pertama ada tabel tamu, yang terdapat primary key yaitu ID tamu, lalu tabel kamar, primary key-nya adalah nomor kamar, tabel reservasi, primary key-nya adalah ID reservasi, tabel detail reservasi, primary key-nya adalah ID detail reservasi, dan tabel pembayaran, primary key-nya adalah ID pembayaran. Di mana tabel-tabel pada database hotel ini semuanya adalah auto increment. Baik, selanjutnya adalah storage prosedur. Pada database hotel ini terdapat 6 storage prosedur. Yang pertama ada delete kamar, delete tamu, insert kamar, insert tamu, update kamar, dan terakhir adalah update tamu. Di sini saya akan menjelaskan storage prosedur untuk delete kamar. Nah, untuk storage prosedur delete kamar ini dia menerima parameter nomor yang bertipe data integer yang dimana digunakan untuk menentukan baris mana yang akan dihapus dari tabel kamar berdasarkan nomor kamar. Selanjutnya adalah delete tamu. Jadi delete tamu ini dia menerima parameter tamu yang bertipe data integer yang dimana digunakan untuk menentukan baris mana yang akan dihapus dari tabel tamu berdasarkan ID tamu. Selanjutnya adalah insert kamar. Nah, untuk insert kamar di sini dia menerima variabel nomor kamar, tipe kamar, harga, status kamar. Nah, dengan menuliskan query SQL untuk insert info pada tabel kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga, dan status kamar. Lalu juga untuk insert tamu, di sini dia membuat variabel nama tamu, alamat, email, nomor telepon yang diimplementasikan dengan query SQL insert info pada tabel tamu, yaitu nama tamu, alamat, email, nomor telepon. Selanjutnya ada storage prosedur update kamar, yang dimana update kamar ini dia juga menerima parameter nomor, tipe, harga kamar, status kamar, yang dimana akan mengupdate tabel kamar yang diset pada tipe kamar dengan nama variabel yang diinputkan oleh pengguna. Yang terakhir adalah update tamu, di mana dia menerima parameter tamu, nama, jalan, email tamu, dan nomor. Yang dimana dia akan mengupdate tabel tamu dengan ngeset nama tamu dari variabel yang sudah dibuat pada storage prosedur update tamu. Selanjutnya, pada database hotel juga terdapat dua function. Yang pertama ada function kamar tidak tersedia, yang dimana function ini dia akan menampilkan semua kamar yang statusnya not available bersama dengan nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malamnya. Jadi dia di sini untuk mendapatkan nomor kamar yang statusnya not available dengan menggunakan select group concat nomor kamar, lalu into kamar tidak tersedia dari tabel kamar. Dengan kondisi status kamarnya adalah not available. Lalu dia akan mengembalikan nilai not available rooms. Selanjutnya adalah tampil tamu. Untuk tampil tamu ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah baris dalam tabel tamu dan mengembalikan nilai tersebut. Nah, di sini dia akan menerima parameter total dengan bertipe data integer yang akan nge-select count dari tabel tamu yang dia akan mengembalikan nilai total lagi. Selanjutnya terdapat view, di mana view ini dinamakan dengan riwayat reservasi. Nah, view ini dia akan menampilkan ID reservasi, nama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar, total biaya, dan status pembayaran pada yang masih berlangsung pada hari itu. Selanjutnya untuk trigger, di sini saya terdapat 4 trigger. Yang pertama ada trigger update detail reservasi after delete.
Nah, untuk update reservasi after delete ini, trigger ini tuh digunakan untuk mengupdate informasi reservasi dan pembayaran setelah detail reservasi tersebut dihapus. Nah, jadi yang pertama di sini kita menerima parameter total detail lama, total kamar, dan lama menginap. Lalu di sini dia menghitung durasi menginap berdasarkan tanggal check-in dan check-out dari tabel reservasi. Selanjutnya dia juga menghitung total biaya untuk kamar yang dihapus dari detail reservasi dan mengambil total biaya yang sudah ada sebelumnya untuk reservasi yang bersangkutan. Lalu dia mengupdate total biaya yang sudah ada sebelumnya untuk reservasi tersebut. Nah, dia mengupdate total biaya yang sudah ada sebelumnya tadi untuk reservasi yang bersangkutan. Lalu dia mengupdate total biaya lagi setelah dikurangi biaya kamar yang dihapus. Nah, lalu dia menghitung jumlah kamar yang tersisa setelah penghapusan dan mengupdate total biaya dan jumlah kamar di tabel reservasi dan mengupdate jumlah pembayaran di tabel pembayaran dengan mengurangi biaya kamar yang dihapus. Selanjutnya terdapat trigger update detail reservasi after insert, yang dimana ini digunakan untuk mengupdate informasi reservasi dan pembayaran jadi setelah sebuah detail reservasi ditambahkan. Nah, di sini terdapat declare total detail, total kamar, dan lama menginap. Yang pertama, dia akan menghitung durasi menginap berdasarkan tanggal check-in dan check-out dari tabel reservasi. Lalu dia menghitung juga total biaya untuk seluruh kamar yang ada di dalam detail reservasi. Selanjutnya dia menghitung jumlah kamar yang telah dipesan, lalu mengupdate total biaya dengan parameter total detail yang sudah dideklarasikan di atas, sama jumlah kamar juga dengan total kamar yang sudah dihitung pada calculate total room berdasarkan ID reservasi dengan ID reservasi yang baru. Selanjutnya juga dia mengupdate jumlah pembayaran dengan ngeset jumlah pembayaran dari total detail yang sudah dideklarasikan di atas berdasarkan ID reservasi dari ID reservasi yang baru. Selanjutnya adalah trigger update reservasi after insert, di mana trigger ini tuh digunakan untuk mengupdate informasi reservasi setelah sebuah detail reservasi tersebut ditambahkan. Langkah-langkahnya ini yang pertama dia menghitung total biaya reservasi berdasarkan jadi dia menghitung total biaya berdasarkan reservasi, total harga kamar dalam detail reservasi. Lalu dia menghitung total biaya reservasi berdasarkan total kamar dalam detail reservasi. Lalu menghitung jumlah kamar yang telah dipesan dengan select count into total jumlah kamar. Selanjutnya mengupdate total biaya dan jumlah kamar di tabel reservasi setelah penambahan dari tabel detail reservasi tadi. Trigger yang terakhir yaitu update status pembayaran after update, di mana trigger ini tuh digunain saat mengupdate status kamar setelah status pembayaran diubah pada tabel pembayaran. Nah, jadi dia ini memeriksa jika status pembayaran terbaru adalah status pembayarannya di deposit, maka dia akan mengupdate status pada kamar menjadi not available. Lalu jika status pembayaran barunya itu adalah lunas, maka dia akan mengupdate status pada tabel kamar itu adalah available. Jika status pembayaran tadi cancel statusnya, maka dia akan mengupdate pada status kamar menjadi available. Makanya di sini update kamar, set status kamar, update status. Jadi dia nge-declare update pada saat yang sudah dideklarasikan ini. Jadi dia akan menampilkan nomor kamar dari detail reservasi berdasarkan ID reservasi yang baru. Baik, sampai di sini penjelasan untuk database yang terdiri dari storage prosedur, views, function, trigger, dan tabel. Selanjutnya adalah penjelasan untuk website. Di sini saya akan menjelaskan untuk koneksi database ke PHP. Di sini terdapat file koneksi PHP yang dimana ini merupakan bagian dari sebuah file bernama koneksi PHP tadi yang berfungsi untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan objek MySQL.
Yang pertama di sini terdapat variabel, yaitu variabel host, variabel username, variabel password, dan variabel database. Variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi koneksi ke database. Jadi host ini berisi untuk host berisi nama localhost dan database MySQL yang biasanya itu namanya itu localhost. Jadi database ini berada di server yang sama dengan aplikasi. Lalu di sini ada passwordnya kosong dan database yang sedang kita pakai sekarang adalah database hotel. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan untuk tabel tamu terlebih dahulu. Yang dimana ini adalah tamu insert. Jadi di sini kita jadi di sini adalah relasi apa ya lah mengoneksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tabel tamu untuk pada tamu insert terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat koneksi PHP untuk mengoneksikan ke database MySQL dari file koneksi PHP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu di sini terdapat if server request method post. Jadi jika permintaan yang digunakan adalah post, maka kondisi pada blok-blok ini akan dieksekusi, di mana terdapat variabel-variabel untuk menampung nilai yang dikirimkan melalui formulir tadi dengan metode post. Di mana variabel tersebut adalah nama tamu, alamat, email, dan nomor telepon. Karena tadi saya memakai surat prosedur untuk insert tamu, maka di sini kita tinggal panggil untuk surat prosedurnya dengan query-nya itu call insert tamu, nama tamu, alamat, email, nomor telepon. Yang dimana dia akan dijalankan oleh MySQL query dan disimpan di dalam result. Nah, jadi jika jika result itu error, maka dia akan menampilkan errornya. Lalu jika result tadi benar, maka dia akan ke dalam tamu PHP. Jadi dia akan beralih ke file tamu PHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tamu delete. Dimana di sini tamu delete ini adalah dia juga memeriksa kondisi apakah permintaan tersebut datang dari metode get dan apakah terdapat parameter ID di dalam URL. Jadi jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok kode di dalam ini tadi akan dieksekusi. Nah, jadi ini tuh untuk menampilkan formulir untuk mengedit data tamu yang dipilih. Selanjutnya, karena tadi untuk call delete tamu saya pakai surat prosedur, maka di sini saya untuk query-nya hanya memanggil call delete tamu dengan variabel ID tamu dari get ID tadi yang dijalankan oleh MySQL query dan disimpan dalam result. Apabila dia benar, apabila pemanggilannya tadi itu berhasil, maka dia akan beralih ke tabel tamu PHP. Selanjutnya untuk update. Untuk update di sini dia sama, dia menentukan apakah jadi di sini dia mempersiapkan pembanggilan surat prosedur update tamu dengan menggunakan fungsi MySQL prepare. Nah, di sini dia menggunakan MySQL prepare, di mana parameter ini digunakan untuk jadi MySQL prepare ini digunakan pada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini tuh adalah jumlah variabel yang ada pada server request method post tadi tuh, yaitu ada 5. Jadi di sini tanda tanyanya ada 5. Lalu untuk MySQL stmd bin param, nah ini tuh untuk mengikat nilai-nilai yang diperoleh dari formulir ke dalam query. Jadi hasil eksekusi surat prosedur itu disimpan di dalam variabel result. Jadi jika berhasil, maka dia akan ke file tamu PHP. Selanjutnya terdapat kondisi yang memeriksa apakah permintaan tersebut datang dari metode get di dalam URL. Jika kondisi terpenuhi, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Selanjutnya, jadi di sini terdapat query tampil yang akan menampilkan tabel tamu berdasarkan ID tamu dari variabel ID tamu yang dijalankan oleh MySQL query dan disimpan dalam result query. Nah, untuk pada update tersebut, nah di sini kita sesuaikan
Nah, di sini kan form actionnya tamu update, yaitu file tamu update yang ini yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu untuk nama tamunya kita sesuaikan karena dia dari variabel data, maka dia ID tamu. Selanjutnya alamat ini sesuaikan dengan database pada database-nya. Selanjutnya untuk tamu, untuk tabel tamu sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tabel kamar, yaitu untuk syarat prosedur kamar insert pengimplementasian pada PHP-nya, yaitu dia koneksi PHP pada koneksi PHP yang sudah dibuat dalam Visual Studio Code. Lalu di sini dia memeriksa jika server tersebut dipanggil dengan metode POST, maka variabel yang ada dalam ini akan dieksekusi. Dengan variabel tersebut ada nomor kamar, tipe kamar, harga, status kamar yang diambil menggunakan metode POST. Karena tadi kita memakai surat prosedur insert kamar, maka di sini tinggal dipanggilkan insert kamar dengan memanggil variabel yang sudah kita buat di atas, yang dijalankan oleh MySQL query yang disimpan di dalam result. Selanjutnya untuk kamar update juga sama. Jadi dia menentukan apakah permintaan datang dari metode POST atau GET. Jadi jika permintaan tersebut dari metode POST, maka variabel tersebut akan dijalankan. Nah, di sini saya juga memakai STMT MySQL Prepper dengan tanda tanya sesuai dengan variabel global yang sudah kita deklarasikan di atas. Lalu dia memakai MySQL STMT bin param yang sudah saya jelaskan. Jadi dia dijalankan oleh MySQL STMT execute dan disimpan ke dalam result. Nah, jika permintaan tersebut datang dari metode get dan terdapat parameter ID, maka dia akan menampilkan formulir untuk mengedit data kamar. Dengan di sini terdapat variabel query tampil yang menampilkan data kamar berdasarkan nomor kamar dari variabel nomor kamar get ID tadi. Untuk update-nya itu sama saja seperti sebelumnya. Ini dia akan manggil form action-nya kamar update, lalu nomor kamarnya sesuaikan dengan pada database. Lalu untuk kamar delete, untuk delete di sini dia akan memakai di sini untuk delete dia memeriksa apakah permintaan tersebut juga datang dari metode get. Nah, jadi jika permintaan tersebut datang dari metode get dan terdapat parameter ID dan kondisi tersebut memenuhi, maka dia akan menghapus nomor kamar dengan variabel nomor kamar. Karena tadi kita memakai surat prosedur delete kamar, maka di sini dia cuma manggil kal delete kamar dengan global variabelnya itu adalah nomor kamar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tabel reservasi. Untuk reservasi insert ini tidak pakai surat prosedur. Jadi untuk reservasi insert dia cuma insert into reservasi, lalu parameter di dalam pada tabel reservasinya itu ada ID reservasi, ID tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar, total biaya yang dijalankan oleh MySQL query dan result. Nah, nanti dia tuh akan dipanggil pada saat menginsert, dia akan dipanggil reservasi insert.php. Selanjutnya untuk reservasi cuma ada insert. Selanjutnya pada tabel pembayaran. Nah, untuk tabel pembayaran insert dia juga memakai variabel ID reservasi, jumlah pembayaran, status pembayaran yang menggunakan metode POST. Karena dia tidak memakai surat prosedur, karena dia tidak memakai surat prosedur, maka dia cuma memanggil query insert into pembayaran dengan nama variabelnya, lalu parameternya juga yang dijalankan oleh MySQL query dan disimpan ke dalam result. Selanjutnya ini pada tabel pembayarannya. Nah, jadi kalau insert itu dia dipanggil kayak gini pada form actionnya pembayaran insert. Selanjutnya pada detail, di sini ada detail insert di mana dia memanggil metode POST juga yang disimpan yang pada global variabelnya itu adalah ID reservasi, nomor kamar. Jadi karena di sini dia menginsertkannya tidak memakai
surat prosedur. Jadi di sini insert info detail reservasi dengan parameter nomor kamar, identitas reservasi, dan values-nya adalah variabel globalnya. Selanjutnya detail delete. Kalau itu ada delete-nya, tapi tidak ada update. Nah, di sini juga dia untuk delete di sini dia pakai get. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia akan mengget ID. Jika ID tersebut betul, maka dia akan dihapus dari detail reservasi berdasarkan global ID detail reservasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk function dan view-nya. Nah, untuk function di sini tadi kan saya akan menampilkan nomor-nomor kamar yang tidak tersedia pada database hotel. Nah, di sini dia akan menyambungkan ke koneksi PHP, lalu dia memanggil fungsi kamar yang tidak tersedia dari database. Dengan SQL-nya dia akan menampilkan kamar tidak tersedia yang dijalankan oleh MySQL query yang ditulis dalam result. Selanjutnya dia mengambil hasil dari fungsi tadi, kamar tidak tersedia, maka dia akan menampilkan hasilnya seperti ini. Dia cuma memanggil kamar tidak tersedia. Selanjutnya, function yang kedua itu adalah menghitung jumlah tamu, di mana dia mengoneksikan PHP-nya. Selanjutnya, function const admin. Lalu query SQL-nya select count nama tamu. Nama tamu kita ganti total user dari tabel tamu yang dijalankan oleh MySQL query yang disimpan di dalam result. Nah, lalu dia akan ditampilkan total user seperti ini. Selanjutnya untuk view sama. Kalau untuk view dia cuma select from, nama view-nya adalah riwayat reservasi. Seperti di SQL yang tadi, nama view-nya adalah riwayat reservasi yang dijalankan oleh MySQL query dan disimpan ke dalam result riwayat. Nah, jadi dia di sini akan nge-while raw riwayat tadi, lalu ID reservasi, nama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar, total biaya, status pembayaran yang sesuai dengan view yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya adalah penjelasan website. Tampilan pada halaman websitenya yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu database dan koneksi pada PHP-nya juga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat menu tamu, menu kamar, reservasi, pembayaran. Nah, untuk detail reservasi itu terdapat pada tabel reservasi, di mana di sini ada detail. Nah, jadi ada 5 tabel kan di database-nya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tabel tamu atau menu tamu. Nah, di sini untuk menu tamu saya akan menginsertkan dengan nama TV, alamat Jalan Bunga, emailnya, lalu nomor telepon. Nah, saat saya tambah, maka pada tabel tamu dia akan ketambah dengan nama PV tadi. Nah, selanjutnya saya akan mereservasi kamar untuk tamu yang sudah saya tambahkan. Nah, di sini saya akan karena sudah ada nomor reservasi 1, di sini saya akan menginputkan nomor reservasi 2. Nama tamunya tadi saya sudah menambahkan nama tamu Vivi. Nah, jadi di sini saya menambahkan nama tamu Vivi, check-in. Jadi akan check-in 1 hari, kita tambah. Nah, maka dia akan tertambah pada kelola reservasi atau pada tabel reservasi untuk nama Vivi tadi. Selanjutnya kita akan ke pembayaran. Nah, sebelumnya pada tabel reservasi di sini untuk jumlah kamar dan total kamar itu masih kosong karena dia akan ke trigger pada detail. Nah, jadi kita akan mengisi pembayarannya terlebih dahulu. Jadi tadi nomor reservasi 2 untuk PP, lalu kita tambah. Nah, untuk jumlah pembayaran dan status ini masih kosong. Lalu kita ke reservasi, kita ke detail reservasi. Nah, kita ke detail reservasi, kita tambah pesanan untuk nomor reservasi 2 tadi dengan kamar deluxe. Nah, kamar deluxe itu punya 2 kamar, 5 dan 6. Kamar standar punya 2 kamar, 1, 2. Superior 2, 3, 4, deluxe 5, 6, dan family 7, 8. Nah, kita akan pesan kamar deluxe dengan nomor kamar 5.
Baik, di sini kita akan lihat bahwa dia akan ketambah jumlah kamar 1. Nah, maka trigger tersebut akan berjalan. Jumlah kamar 1 totalnya adalah 600.000 karena kamar deluxe tadi harganya 600.000. Nah, untuk status, apabila statusnya itu adalah deposit, di sini biasanya untuk kamar hotel untuk pembiayaan untuk pembiayaan kamar hotel di awal itu deposit terlebih dahulu. Nah, jika statusnya deposit, maka reservasi akan ke-trigger juga menjadi deposit. Nah, tadi untuk kamar nomor reservasi 2, yaitu kamar VIP itu adalah nomor 5. Nah, kita akan lihat di tabel kamar bahwa nomor 5 akan not available. Nah, jadi nomor 5 not available, sebelumnya adalah available. Jadi karena tadi kamar nomor 5 dipesan, maka dia akan menjadi not available. Nah, selanjutnya VV ini saya akan tambah lagi kamarnya, jadi kamar standar kita tambah nomor kamar 1. Nah, jadi harga kamarnya 800. Maka di tabel reservasi akan ke-update totalnya menjadi 800. Pada tabel pembayaran juga akan ke-trigger juga jadi 800. Maka kita lihat di tabel kamar dengan nomor 1 tadi sebelumnya available menjadi not available karena kamarnya sudah direservasi. Nah, apabila saya ubah status pembayarannya jadi lunas untuk nomor reservasi 2, saya ubah pembayarannya menjadi lunas. Nah, saya ubah pembayaran jadi lunas, maka di sini statusnya menjadi lunas juga. Nah, untuk kamar nomor reservasi 2 tadi kan kamar 51 not available. Kita lihat pas di sini kamarnya menjadi available karena saya sudah kamar 1 dan 5 available. Tadi sebelumnya not available karena tamu sudah melunaskan pembiayaannya, maka kamarnya akan terupdate menjadi available. Baik, selanjutnya. Nah, jadi reservasi ini tadi coba saya hapus untuk nomor kamar 1. Tapi ini sudah lunas, tapi coba dihapus. Kita akan melihat total harganya. Apakah total harganya itu berubah, kepotong? Nah, total harganya akan kepotong. Tadi sebelumnya dari 800 menjadi 600. Di pembayaran juga terpotong 600. Nah, selanjutnya kita mengedit data tamu. Di sini saya akan mencoba mengeditnya menjadi Rara. Maka data tamu akan teredit yang sebelumnya Vivi menjadi Rara. Di sini untuk data tamu tidak bisa dihapus karena dia masih menjadi reservasi di pembayaran dan dia akan jadi foreign key kan, jadi nggak bisa langsung hapus. Nah, maka kita akan menghapus dulu di pembayaran dan di reservasi, baru tamu tadi bisa terhapus. Nah, untuk kamar, di sini saya akan coba insert kamar dengan nomor kamar 9. Tipenya adalah VIP. Harga kamarnya 900. Oke. Sini akan saya tambah. Data kamar berhasil ditambahkan. Dan akan terupdate nomor kamar 9 dengan tipe kamar VIP itu available. Oke, di sini saya bisa ngedit nomor kamar 9. Saya akan ngedit nama ruangnya jadi family VIP. Oke, kita simpan, maka data tersebut teredit. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lagi untuk function dan view-nya. Nah, untuk function tadi saya sudah sebutkan bahwa function tadi itu nomor-nomor kamar yang not available di hoteliers. Nah, untuk nomor kamar yang not available itu kan nomor kamar not available adalah nomor kamar 3. Nah, di sini dia akan tercetak bahwa nomor kamar 3 itu not available di hoteliers. Lalu untuk jumlah tamu, dia menghitung dari jumlah tamu yang ada pada tabel tamu. Nah, untuk jumlah tamunya ada 2. Nah, jadi untuk function saya seperti ini. Lalu untuk view, untuk view ini dia melihat daftar tamu yang reservasi. Jadi untuk view itu dia cuma bisa melihat, jadi memudahkan supaya tidak ke menu-menu yang lain untuk melihat status pembayaran, total biaya, jumlah kamar. Jadi langsung lihat pada dashboard saja untuk daftar tamu reservasi. Baiklah, sekian
Presentasi responsi praktikum basis data 2 dari saya, Salsabila Aprilia, dengan NIM 223010503036. Saya ucapkan terima kasih.